Halo, balik lagi channel BBY, channel Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review dari film Vivarium. Vivarium ini film yang unik ya, unik. Dalam artian jadi film yang banyak metafornya sih sebenarnya, banyak metafor. Jadi mungkin orang yang nonton itu mesti kayak semacam sensitif terus sama ada pengetahuan filmnya sedikit banyak sih gitu loh. Saya juga maksudnya bukan bilang saya ngerti 100% filmnya ini, jadi cuman saya juga kadang sutradaranya kan biasanya mau menyampaikan sesuatu ya dari metafor itu kan takutnya nggak sampai ke kita, ke saya gitu. Jadi saya mencoba jadi ngertiin film ini gitu loh. Jadi moga-moga bener ya, moga-moga maksud sutradaranya tuh ini gitu, nggak tahu juga gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke spoiler reviewnya ya. Jadi intinya itu ada adegan ini kayak semacam burung ya, burung sama telur burung gitu, telur burung kayak dalam sarang gitu ya. Terus burungnya kayak minta makan atau disamperin sama emaknya, dikasih makan segala macam. Terus cuman tuh ada kayak satu telur tuh yang kayak kebuang gitu, jatuh mati gitu. Terus ada kayak anak burungnya yang kesenggol mati plak gitu. Something kayak gitulah. Ini juga metafor ya, mungkin ntar di review ini ntar mungkin saya bahas ulang lagi ya. Kira-kira gitu lah adegannya gitu. Nah, ini scene selanjutnya jadi si karakter ada namanya karakter perempuan yang namanya Gemma. Dia itu kayak semacam guru guru sekolahan kayak SD gitu ya, guru sekolahan gitu, antara SD atau TK lah, nggak tau lah. Terus dia kayak masih tau anak-anaknya tuh nih angin tuh begini gitu loh. Nah ini ntar juga dikasih lihat kalau misalkan ntar nih di film ini tuh jadi ntar mereka bakal kejebak di kayak klaster perumahan gitu ya. Nah di situ tuh nggak ada angin gitu loh. Nah ini ngebahas kayak angin, jadi kayak filmnya kayak nyambung ke awal-awal ini gitu loh, bagus. Terus ini kan juga dia tuh demen sama anak-anak ya, apa ya ibaratnya ya ntar nyambung juga ke adegan selanjutnya gitu. Dia tuh disuruh ngerawat anak-anak gitu ya, something kayak gitu loh. Bagus filmnya nih, udah dikasih tahu dulu ini karakternya tuh kayak begini loh gitu loh, demen main macam. Oke, terus singkat cerita jadi si Gemma ini dia itu sebenarnya pengen punya rumah. Intinya sih mungkin pengen bangun rumah tangga lah, something kayak gitu mungkin ya artinya. Nah dia itu ngeliat kayak ada anak kecil tuh ngeliat ada burung jatuh gitu, mati gitu. Ya intinya sih singkat cerita adalah diperkenalkan lagi karakter pasangannya si Gemma ini namanya si Tom, diperanin sama Jesse Eisenberg ya. Si Tom ini jadi kayak semacam tukang kebun, jadi dia punya peralatan lengkap gitu. Nah itu si anak burungnya yang tadi jatuh itu dikubur gitu, udah gitu intinya sih ini juga bakal ibarat kata nyambung ke film ini juga, maksudnya entarnya gitu. Oke, singkat cerita jadi mereka berdua pergi ke kayak kantor marketing perumahan gitu. Nah dia itu kayak mereka tuh kayak pengen cari-cari rumahnya bentuknya sama semua gitu loh, rumahnya kayak ya bentuknya sama semua lah. Terus disamperin sama marketingnya gitu loh, semacam kayak agen marketing perumahan gitu, namanya itu Martin. Nah orangnya agak aneh gitu loh, orangnya udah dikasih agak aneh gitu loh. Terus udah gitu udah akhirnya mereka ya udah ikut aja lah, nggak ada salahnya juga ngeliat ke klaster perumahan itu ya.
akhirnya mereka sampai terus pakai mobil masing-masing ya. Jadi si marketing ini pakai mobil, terus dia ngikutin gitu si siapa, si karakter Tom sama si Gemanya itu ngikutin terus sampai di perumahan Yonder, namanya perumahan Yonder ini. Jadi udah ada tulisannya itu quality family homes forever gitu loh. Udah tulisan forever-nya itu udah di film ini udah nggak enak gitu loh. Terus ada tulisan lagi your home right now gitu loh. Ya, maksudnya ini udah rumah lu sekarang gitu. Jadi maksudnya ibarat kata itu rumahnya udah nggak boleh kemana-mana lagi, something kayak gitulah gitu loh. Terus ada tulisan forever-nya lagi, misalnya udah selamanya gitu. Nah, ibarat kata mereka nyampe di rumah nomor 9. Angka 9 ini juga jadi kan kayak semacam 9 itu tuh angka emang yang bisa dibolak balik ya, 9 sama 6 gitu. Kayak ibarat kata kayak ibarat kata kayak semacam banyak apa ya, bisa dibolak balik lah gitu, artinya bisa macam-macam gitu loh. Ini nomor ambigu gitu, 9 sama 6 gitu. Emang ibarat kata 9 itu kan baik ya, 6 itu ya angka jahatnya, something kayak gitulah, bisa kayak gitu. Nah, ibarat kata mereka jadi udah dikasih tour dalam rumahnya segala macam sama marketingnya. Udah disiapin kamarnya ntar anak lu laki-laki segala macam, kayak udah disiapin gitu loh, disiapin karakter si Gemanya ini kayak aneh gitu loh, ngapain sih gitu, kayak aneh lah pokoknya. Terus udah gitu si marketing ini pas si karakter Gemanya bilang bilang apa gitu, lupa ya pokoknya. Si karakter marketing ngikutin kayak gitu, kayak aneh deh gitu loh. Emang udah mereka tuh udah kayak berasa aneh gitu. Udah habis itu mereka dikasih lihat halaman belakangnya, dikasih lihat, habis itu ditinggal tuh sama si marketing tinggal udah mereka ya buru-buru pulang, udah berasa aneh gitu. Udah akhirnya mereka muter nyasar jadi balik ke tempat rumah yang nomor 9 itu lagi gitu, balik ke situ lagi. Singkat cerita mereka jadi udah lama muter akhirnya ya udah mereka kalau nggak salah bensin mobilnya juga habis gitu, mogok mobilnya. Udah mereka ke rumah sini gitu, udah tinggal di sini sampai mungkin kayak ada yang datang kali gitu ya. Rumahnya soal kosong semua, itu mereka berdua doang gitu loh. Akhirnya udah mereka masuk ke rumah, terus ada disediain makanan gitu, ada kayak apa sih, mereka makan sesuatu loh, cuman makanan itu nggak ada rasa semua gitu loh. Terus jadi si karakter si Tom ini naik ke atas atap, dia ngeliat itu rumahnya tuh nggak ada habisnya gitu. Jadi inti sih dikasih lihat emang nggak bisa keluar gitu, dikasih lihat gitu. Ini dikasih lihat lagi, nah terus mereka kayaknya kita ikutin arah matahari aja kali gitu. Jadi mereka nerobos kayak gerbang pagar segala macam. Akhirnya balik lagi ke rumah nomor 9 itu lagi gitu loh. Mereka balik lagi, terus udah pas mereka balik disediain kayak box, isinya tuh kayak makanan yang kayak diplastikin, apa sih namanya, kayak di press gitu loh, di plastik press gitu. Jadi mungkin awet something kayak gitu. Udah singkat cerita mereka itu jadi rencana kita bakar aja rumahnya lah gitu. Nah dibakar, akhirnya dibakar. Udah terus mereka ketiduran, kecapean, karena tadinya tuh udah kayak jalan robos segala macam ya, udah kecapean, kesian udah sampai jauh gitu. Nyata terus balik lagi gitu loh, tiduran capek. Akhirnya besokannya itu jadi di depannya itu ada kayak dus lagi, isinya anak bayi gitu, bayi. Terus tulisannya mesti apa, ibarat kata tuh gedein ini anak gitu, gedein terus dilepasin katanya gitu, sampai kayak gitulah, be arrest the child and be released. Nah singkat cerita jadi rumah yang dibakar itu utuh, pagi-pagi itu nggak kenapa rumahnya gitu loh, utuhnya kayak nggak ada apa-apain gitu.
Nah singkat cerita, cerita itu mereka tuh udah bangsa 90 harian ya, bangsa 90 harian. Anak-anaknya itu udah langsung gede gitu, jadi pertumbuhannya cepet gitu. Anak kecilnya ini ya, bayinya ini dirawat beneran sama mereka gitu, dirawat. Terus pokoknya aneh deh, apa kayak dia bisa ngikutin suaranya si Tom sama si Gemma ini, diikutin suaranya gitu sama anak ini gitu. Pokoknya anak ini kayak adaptasi, kayak ngikutin mereka, tindakannya mereka ya, sifatnya juga bisa diikutin gitu. Nah pas mereka itu hari ke 98, hari 98. Jadi mereka udah 98 hari di sini gitu. Ini anak jadi kalau mau makan itu dia itu enggak, dia kalau mau ngapain lah dia teriak gitu, gitu, teriak kencang gitu. Nah ini ngegambarin yang di awal film ini kayak burung minta makan tuh ya begitu, gitu, suara kayak something kayak gitu loh. Jadi tuh kayak semacam apa ya, ya mereka ya ngerawat ngerawat hewan lah seperti kayak gitu. Ini kayak semacam kalau hewan kayak semacam kayak bisa niru ini ya, apa, niru gelagatnya kita ya, something kayak gitu lah gitu. Dia punya insting gitu lah, punya insting, lebih ke insting nih. Jadi singkat cerita, jadi mereka itu makan, cuma makannya tuh nggak ada rasa gitu. Jadi makanan mereka tuh nggak ada rasa. Terus tiap hari mereka tuh dikasih dus gitu, entah dari mana, ada dus cet, isinya ya makanan, sikat gigi apa seperti itu. Kebutuhan mereka semua kayak terpenuhi gitu. Cuman makanan nggak ada rasanya aja udah gitu. Dan mereka nggak bisa keluar dari situ. Nah singkat cerita, jadi si Tom ini nunggu di luar bawa kayak semacam sih namanya ya, pickaxe, apa sih bahasa Inggris itu pickaxe, Indonesia tuh kayak cangkul lah, kayak cangkul lah, buat kayak ingin tanah gitu loh. Terus kayak mau getok orang yang naro apa, ibarat kata naro kardus ini gitu loh. Nah terus ya singkat cerita nggak ada yang datang. Pokoknya tuh mereka dibikin kayak sendirian bertiga itulah, Gemma, si Tom sama si anak kecil itu dibikin sendiri, kayak terisolasi gitu. Terus singkat cerita si Tom ini kayak ya dikasih lihat karakternya itu kayak emang makin lama makin kayak kesel sama anak ini gitu loh. Jadi ngerokok, terus sentil ke tuh anak, rokoknya terus rokok jatuh terus ke rumputnya kayak nyebar gitu loh, nyebar gitu loh. Terus si Tommy itu ngeliat, terus dia tuh penasaran, digali sampai dalam, digali terus. Saya pas nonton pertama kali ya, belum kelar filmnya, nonton pertama kali udah berasa sih ini kayaknya kayak metafor, maksudnya tuh ini kayak ngegali kuburan sendiri deh, kayak udah punya perasaan gitu ya. Terus ya emang ntar saya cerita lanjut lagi, temen something kayak ngegali kuburan sendiri gitu. Nah terus singkat cerita, jadi tuh mobilnya kan masih ada ya, jadi mereka tuh nyalain lagu gitu. Bagi mereka tuh lagu itu spesial banget gitu. Jadi yang kita anggap di sini tuh biasa aja, jadi di mereka tuh biasa. Jadi musik tuh mereka joget-joget begitu. Jadi pas tuh anak kecil yang disuruh ngerawat ini ngikut joget, terus nggak sengaja nyengkat si Tom jatuh, gitu. Jadi ya si Tom itu makin kesel gitu, makin kayak ngeganggu aja gitu loh, terus ya si anak kecil ini dicorokin, jatuh gitu, agak kasar gitu. Cuman intinya sih kita ngelihat dari dua sisi. Kalau misalnya perempuan nonton film ini, jadi dia tuh kesian sama nih anak gitu. Kalau laki-laki nonton ini, emang saya nonton ini tuh agak
nih anak risih banget gitu, kayak something kayak gitu lah, kayak soalnya tuh ibaratnya gimana, anak dari mana nggak tahu apa segala macem gitu loh, terus disuruh ngerawat, terus udah gitu kelakuannya kayak gitu aneh sih gitu loh, pokoknya something kayak gitu lah gitu loh. Ya terus cuman, nah ini dari sisi perempuan nih, ini si apalagi si karakter si Gemma ini, jadi dia itu tuh guru anak-anak ya, jadi dia tuh bisa ngerawat anak-anak lah, udah apa ya, ini secara alamiah ya, secara alami jadi bisa ngerawat anak gitu, bisa ajak main segala macem. Intinya sih, padahal dia tuh ngomong gue bukan mak lo, gue bukan ibu lu gitu, cuman tapi dia tuh nggak bisa ngebohongin semacam sifat keibuannya lah gitu, berkata kayak gitulah. Terus berapa hari kemudian pokoknya tuh dikasih lihat kalau misalkan si apa namanya, si karakter si Tom ini ngegali tuh udah dalam gitu, bener dalam. Terus dia kayak ngedenger suara sesuatu gitu di dalam itu, makin penasaran gitu, makin penasaran. Terus singkat cerita dia udah nggak tahan sama anak ini, udah dikasih lihat dia udah nggak tahan sama anak ini, jadi kalau misalnya minta apa-apa tuh kayak teriak gitu, gitu loh, dia nggak tahan. Akhirnya tuh mangkok makanan tuh dibanting, dibanting. Kalau kata tuh dia udah nggak tahan gitulah. Terus terus singkat cerita, jadi si anak ini disekap di apa ya, disekap di kayak dalam mobil gitu ya. Dalam mobil disekap. Jadi itu si Tom ini sebenarnya pengen matiin anak ini gitu, pengen matiin. Terus si Gemma-nya ini akhirnya kayak nggak tega gitu, kan teriak-teriak gitu ya, nangis ya. Jadi si Tom ini ngelihat ini tuh bukan anak biasa gitu, aneh gitu loh, bilangnya malah kayak benda gitu loh, gitu bilangnya gitu, kayak benda. Nah si karakter Gemma ini ngeliatnya itu anak kecil, bentuknya emang anak kecil. Terus udah gitu dia si karakter Gemma ini ngambil kunci mobil, direbut terus dibukain gitu mobil. Singkat cerita, jadi dikasih lihat kalau karakter si Gemma ini tidur di kayak sama anak kecilnya ya, tidur di kayak semacam kasur anak-anak ya, cuma kayak ada jerujinya gitu, kayak udah kayak terpenjara gitu loh. Bagus ya, ngambil gambarnya bagus gitu loh, dia kayak terpenjara, kayak metafor juga. Terus si karakter si siapa namanya, si Tom ini tidur di dalam kuburannya gitu loh ya, maksudnya ya kuburan itu gelap gitu, kayak semacam ya nasibnya emang bersuram gitu lah. Something kayak gitu lah gitu. Terus ngegali kuburannya sendiri gitu. Udah akhirnya hubungannya si Tom sama si Gemma ini jadi kayak agak jarak gitu ya. Jadi si Tom ini makan sendirian ya, pokoknya ada agak jarak lah gitu. Si Gemma-nya malah main sama si siapa namanya, si anak kecil ini gitu loh. Dia malah semacam jalin hubungan sama anak kecil yang disuruh rawat ini gitu. Ya udah kayak emaknya gitu, udah kayak ibu beneran. Udah akhirnya anaknya ini tiba-tiba suatu hari tuh hilang. Terus si Gemma ini nyariin, udah gitu anaknya nyata pulang-pulang bawa kayak buku tulisan-tulisannya kayak tulisan alien gitu, aneh gitu, tulisan apaan sih gitu, tulisan alien kayak beda dimensi lah. Singkat cerita, jadi si Gemma ini kayak mancing anak ini tuh nanya lah, kayak semacam nanya, lu dapet bukunya dari mana, siapa yang ngasih gitu lah. Anaknya bilang nggak boleh dikasih tahu siapa gitu. Terus dipancing, lu kan bisa ngikutin kita nih gerakannya kayak apa, coba ikutin dong, itu kayak apa sih orangnya yang ngasih gitu. Terus akhirnya tuh dikasih lihat, oh iya mau, anaknya mau gitu. Akhirnya ke anaknya jadi gede, jadi kayak kodok gitu, terus akhirnya gitu apa ya, kayak nggak tahu deh, kayak binatang apa ya, nggak tahu gitu. Apakah mungkin burung, apa nggak tahu deh, referensinya kemana tuh nggak tahu. Jadi nah ini ada kayak beberapa yang saya miss gitu. Mungkin kalau misalnya tahu artinya dari film ini, mungkin dia bisa lebih menghargai ya film ini gitu. Soalnya
banyak yang beberapa hal yang saya agak miss gitu, makanya saya nonton ulang biasanya gitu. Something kayak gitulah. Singkat cerita, jadi si anak ini udah berapa hari kemudian ya, anak ini tuh jadi udah gede gitu, udah gede. Terus si karakter si Tom ini tetap menggali itu sampai dalam banget. Terus kayak ada kayak penyakit gitu, kayak penyakit atau ya penyakit mungkin ketidur di apa tuh dalam apa sih namanya tuh, galiannya itu, di dalam galiannya dia tidur, mungkin kayak ngirup debu kali atau apa something ya, kayak kesehatan jadi keganggu lah. Udah akhirnya nah ini nggak lama, akhirnya si anak ini tuh kayak yang udah gede ya, udah keluar, terus kayak ngilang kemana itu, si Gemanya ngikutin cuman nggak bisa ngikutin ya, anaknya kesini di sini terus ngilang tuh tiba-tiba di belakangnya gitu. Kayak ya udah kayak jalanan tuh kayak beda dimensi gitu. Si karakter si siapa namanya, si Tom ini pas ngegali dia ngeliat gitu, nanti di dalamnya tuh kayak ada semacam dikasih kayak kita belum dikasih lihat sih, kayak menarik. Terus kayak dia tuh ngeliat tuh kayak shock gitu, kayak kaget gitu loh. Ternyata ada apa sih, kita masih penasaran gitu loh. Udah singkat cerita si Tom ini mati gitu loh. Mati. Terus si siapa namanya, si Gemma ini, karakter Gemma ini dia tuh ngomong ke si siapa, si karakter anak yang gede, mana katanya kan gue udah gede, kita nggak dibebasin. Ya ini dibebasin gitu, dirilis gitu kata dia. Kan ada yang bilang ya, ini nggak tahu ya maksudnya bener apa enggak sih, kalau kita itu udah mati ya ibarat kata kayak nanti dibebasin gitu. Ini nggak tahu ya, ini gue pernah denger aja sih kayak begitu gitu. Ini apakah maksudnya sama gitu, nggak ngerti juga gitu, dibebasin dari apa nih gitu, nggak tahu, tanda kutip gitu. Udah akhirnya si itu anak yang digedein itu pergi, terus dibawa balik tuh kayak semacam kantong mayat. Oh si gimana tuh, itu sedih banget gitu, sedih kayak nyesel gitu. Maksudnya dia tuh nggak dengerin lakinya ngomong gitu, si Tomnya ini ngomong, kayak si Tomnya kan mau anaknya mati gitu, nggak didengerin lah seperti kayak gitu. Udah akhirnya di press gitu, jadi kayak semacam packaging makanannya lagi gitu loh, gitu loh. Udah di sama si itu siapa namanya, si Gemanya ya udah cuma ngeliatin aja gitu loh, kesian gitu loh. Jadi dia udah gak punya siapa-siapa lagi gitu loh di situ. Anak aja udah aneh gitu loh. Terus singkat cerita pas si Gemanya nangis, si anaknya ngikutin gitu kayak ngikutin aja sih, nggak tahu deh adegannya itu maksudnya ngeledek kah atau apa, kayak sih nggak cuma ngikutin aja gitu. Dia kayak cuman udah meniru si karakternya si anak ini gitu ya. Singkat cerita udah mayatnya si Tom ini dibuang ke galiannya itu. Jadi itu dia ngegali buat ya dia, buat kuburannya dia gitu loh, kayak ngegali kuburan sendiri gitu, sampai kayak gitu, kayak metafor. Singkat cerita jadi si anak ini besokannya kayaknya, jadi anak ini lagi nyariin ibunya gitu, nyariin si Gemma ini. Itu dari mobil si Gemma ini mau ambil kayak cangkul gitu, misalnya di kena lah gitu, kena cuman kayak si ini sempet kayak ngindar, jadi nggak mati gitu ya. Udah dia ngerangkak, dia masuk ke, nyata dia tuh bisa buka apa ya, kayak semacam trotoar bisa dibuka sama dia, kayak karpet ya, dibuka gitu loh. Dibuka udah gitu si Gemanya tahan tuh pakai kayak semacam cangkul ini, tahan tuh dibuka, dianya masuk juga. Nah pas masuk ternyata dia tuh ngeliat di situ tuh itu kayak pindah-pindah dimensi tuh. Jadi dia tuh jadi ngeliat keluarga, macam-macam keluarga itu, ini tuh udah banyak yang di situ gitu loh, yang terperangkap di situ gitu, cuman kayak beda-beda dimensi ya, sampai kayak gitu loh. Udah akhirnya si Gemma ini jadi pokoknya tuh habis dari situ dia jatuh dari tangga, terus dia keluar,
teriak-teriak histeris gitu, kayak nggak kuat ya, kayak ngeliat dimensi aneh gitu, jadi pusing lah gitu. Akhirnya dia mati juga, mati. Nah di sini saya agak bingung, dia mati itu kenapa sih gitu. Apakah karena dia masuk ke dimensi lain, mungkin ada yang salah sama badannya, bagaimana nggak ngerti juga gitu. Apa otaknya nggak kuat jadi mati. Nah ini nih yang tanda apa ya berkata ya, hal yang menurut saya itu nggak dikasih tahu sih. Mungkin dikasih tahu, cuman saya nggak ngeh gitu. Nah itu penasaran juga saya gitu. Mungkin kalian kalau misalkan ada yang tahu, boleh tuh sih kalau komen di bawah sini gitu. Mungkin kalau udah ada yang nonton, jadi bisa bahas sama-sama lah. Terus udah gitu udah ya si Gemanya ini di taruh di kantong mayat gitu juga ya, mayat. Nah, terus si Gema bilang, kita padahal cuma pengen rumah doang gitu. Terus kata si karakter si anak ini tadi ya, dia bilang, "Lah, lu kan udah di rumah," katanya. Udah, terus I'm not your mother, masih ngomong kayak gitu juga terakhir ya si Gema gitu. Pokoknya itu intinya sih dia aneh sih karakternya sebenarnya, ucapan sama hatinya itu beda gitu. Atau deh agak lucu juga karakternya gitu, bagus. Udah akhirnya si Gema mati, riset, dibuang ke galian itu juga, dibuang lagi gitu. Udah akhirnya galiannya ditutup, tanah jadi rapet lagi gitu. Singkat cerita, si karakter si anak ini dia tuh jadi balik, bisa pulang bawa mobilnya si Tom, pulang ke kantor marketing. Dia ngegantiin karakter yang karakter si Martin yang marketing yang pertama itu ya. Dia udah mati tuh, mati masukin ke kantong mayat, disimpan gitu. Jadi itu sih regenerasi gitu lah. Ya gitu aja gitu terus udah dia duduk, ada keluarga baru mau beli rumah. Jadi intinya sih filmnya ya gitu-gitu aja terus gitu, ngulang terus. Mungkin ini nggak tahu, kemungkinan mungkin dia tuh nunggu ada yang mungkin ntar yang beneran matiin anak ini gitu. Mungkin gitu. Mungkin jadi bisa keputus jadi tali rantainya gitu sih. Ya something kayak gitulah. Apakah bisa atau enggak ya nggak tahu. Jadi persepsi orang gitu, nggak tahu lah gitu. Nah ini siapa yang nyusun klaster ini, ini siapa gitu, misalnya alien atau enggak makhluk dimensi lain apa, nggak ngerti gitu loh. Ini nggak tahu gitu. Jadi filmnya udah dikasih kisi-kisi mungkin dari buku itu ya, alien nggak tahu juga gitu loh. Cuman intinya sih ini film bagus buat pembelajaran film. Jadi kita tuh dibawa suasana, dibawa psikologinya mereka orang itu, psikologi si Tom, psikologi si Gema gitu. Kita ngerti sih kalau perempuan itu lebih ke keibuan gitu, ngeliat anak kayak gitu nggak tega gitu. Kalau laki lebih logis, lebih ini tuh orang ini anak aneh gitu, something kayak gitulah gitu loh. Jadi pilihannya tuh emang masuk apa ya maksudnya, realistis gitu loh filmnya gitu, bagus. Jadi intinya sih yang tadinya awal film si Tom itu ngegali kuburan buat hewan, ini kali ya dia ngegali kuburan buat dia sendiri gitu. Jadi intinya sih ya kayak semacam apa ya, mungkin dibalik gitu. Mungkin kita dianggap kayak semacam gimana kalau dulu diperlakuin kayak semacam hewan lah, something kayak gitu lah, something mungkin nggak tahu sutradaranya maksudnya apakah begitu ya. Jadi semacam kita tuh kayak ditaruh di kandang gitu loh, kandang yang kita nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar dari situ gitu loh. Terus, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kayak mungkin kita disuruh ngerasain tuh hewan peliharaan tuh rasanya tuh ini makanan tuh nggak ada rasanya, terus kayak nggak sesuai sama habitatnya gitu. Jadi kayak jadi bisa jadi gila gitu ya, something gitu. Itu nggak tahu, ini persepsi gue doang gitu apakah bisa begitu. Jadi soalnya kan kalau misalkan gue pernah dengar kalau misalkan ikan tuh kalau ditaruh di
akuarium tuh bisa gila, jadi mati. Ya nggak tahu ini bener apa enggak ya, mungkin kalau misalnya salah terus tolong komen aja gitu, nggak tahu gitu loh. Terus kalau misalkan anjing kalau misalnya ditaruh di kandang bisa otak bisa terganggu, kayak misalkan harimau ditaruh di ibaratnya di taman apa tuh marga satwa gitu ya, ibaratnya yang pelindungan itu dilepas dibalikin lagi itu dia nggak bisa hidup gitu loh, something kayak gitulah gitu. Jadi kalau bukan sesuai habitat itu bisa ngaco jadinya gitu, jadi something kayak gitu. Oke, jadi itu aja yang mau saya bahas di film Vivarium ini. Film bagus banget, jadi kalian kalau misalnya masih belum nonton, kalian nonton aja filmnya. Itu aja sih yang mau saya bahas dari film Vivarium ini. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin udah nonton filmnya, cuman filmnya kurang bagus segala macam, itu saya di komen di bawah sini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.